Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dewi dan Bu Mesri serta Bu Sari karena bersedia meluangkan waktunya bersama saya di sini. Di sini saya akan menyampaikan program kelas 6 yang akan saya lakukan yang berdampak positif pada murid, yaitu saya ingin membuat program berkebun dan belajar itu agar anak-anak ya senang lah. Anak-anak di sini kan senang belajar di luar nih Bu, aktivitas di luar itu mereka suka sekali. Jadi saya dengan adanya nanti berkebun dan belajar di luar, nanti bisa membawa perubahan yang lebih baik di dalam kelas saya. Misalnya anak bisa mandiri, kemudian misalnya ada proyek, terus mereka bekerja sama dengan orang tua di rumah. Kayak misalnya saya mau membuat berkebun. Kemarin kan sudah ya di kelas 6 Ibu, di depan kelas. Nah setelah saya melakukan refleksi bersama kelas 6, ternyata berkebun di halaman depan itu banyak ayam, jadi tanamannya banyak yang pada rusak, banyak ayam yang masuk. Jadi saya minta masukan dari Bapak Ibu sekalian agar program yang saya jalankan itu bisa lebih baik lagi. Monggo Bu, silakan kalau ada ide. Oh iya. Nah, kalau menurut saya ya berarti kan itu program dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran, misalnya betul. Istirahat atau pas pulang kan seperti itu ya. Kalau menurut saya itu bagus sekali ya, apalagi kan untuk siswa sini mayoritas rata-rata orang tuanya sebagai pekebun atau petani yang punya lahan di perkebunan, dan orang tua mereka kan dari pagi sampai sore, dayang siang itu kan juga berkebun di ladang. Mereka sudah biasa lah ya melihat pemandangan seperti itu. Nah, kalau misalnya sekolah terutama yang kelas 6 dengan mengadakan program berkebun seperti itu tuh sangat mendukung sekali. Artinya anak-anak ya minimal sudah mengenal lah ya, sudah tahu bagaimana cara menanam, kemudian bagaimana nanti perawatannya, terusan peralatan yang dibutuhkan, dan akan lebih bagus lagi misalnya dicatat misalnya tentang perkembangan tanaman itu dari istilahnya 1 minggu pertama, 1 minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya ya, sehingga kan nanti bisa anak-anak bisa membandingkan, oh ini tanaman yang misalnya dengan perlakuan yang seperti ini pertumbuhannya seperti ini dengan perlakuan yang berbeda pertumbuhannya seperti inilah. Jadi dari seperti itu kan anak juga latihan mengadakan penelitian kecil-kecilan, intinya seperti itu. Terus kemudian misalnya anak-anak nanti akan merasakan, oh ternyata berkebun itu menyenangkan lah, sehingga kan nanti di rumah mereka misalnya diajak orang tuanya ke kebun, misalnya pas hari libur, mereka akan lebih semangat lagi lah membantu orang tua seperti itu. Lanjut ya. Jadi misalnya kan anak-anak nanti ketemu masalah ya dari kelompok A misalnya, dengan perlakuan yang seperti ini pertumbuhannya tanamannya jadi seperti apa, kelompok B seperti apa, seperti itulah. Nanti mereka juga di samping bisa mencari solusi dari membuka buku, membuka internet, juga bisa bertanya ke orang tuanya langsung. Jadi program menanam ini sangat bagus kalau menurut saya, cocoklah dengan lingkungan sekitar. Terus kemarin kan di depan ya Bu, nah itu banyak ayam sama adik-adik kelasnya yang kelas 1, 2 kadang-kadang mainan dipetik kayak gitu. Itu gimana ya? Jadi kalau menurut saya sih Bu ya, kalau boleh usul itu kan di belakang sekolah masih ada lahan kosong ya. Di belakang kelas 5, 6 terutama itu kan dekat dengan kelasnya Bu Nuri, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kegiatan berkebun itu Bu. Jadi nanti tanaman yang kan kemarin ditanam di depan kelas, tapi pada akhirnya kan banyak anak maksudnya dari kelas 1 dan kelas mungkin yang masih kecil kan penasaran dipetik mungkin, terus ayamnya juga banyak, daerah sini mungkin bisa dipindah di kebun belakang. Dan saya sih setuju dengan pendapat Bu Dewi tadi, karena kelas 6 jumlahnya banyak mungkin dibuat berkelompok saja seperti itu. Jadi untuk mengkoordinirnya kan lebih gampang.
Terus dari kelompok masing-masing juga nanti diberi tugas Bu setiap minggunya, seperti kayak apa ya, angket apa checklist seperti itu bentuknya mungkin. Jadi mereka memantau tanaman mereka masing-masing seperti itu. Jadi diharapkan dari program berkebun tadi ini sampai hasil akhir lah Bu, dipantau mungkin dari kelompoknya itu sampai dari menanam nanti perkembangannya seperti apa, sampai berapa bulan sampai berbuah mungkin seperti itu. Terus pembagian kelompoknya apa acak apa per dusun saja ya? Kalau per dusun kayaknya kan gampang koordinasi ya. Tapi kalau per dusun nanti cenderungnya kan jumlahnya beda-beda ya. Ya, mungkin Kalau per dusun sih rata-rata sama sekitar 5 sampai 6 Bu. Kalau kelas 6 maksudnya kalau misalnya per dusun kan misalnya mereka di rumah sana wawancara sama orang tua apa petani yang sana ya lebih gampang ya, ya kayak mungkin gitu ya. dibuat per dusun saja karena jarak antara satu dusun dengan dusun yang lain agak jauh, mungkin lebih efektif dibuat per dusun saja Bu seperti itu. Terima kasih atas masukannya, monggo ya lain. Berarti ini saya nanti mungkin saya meminta bantuan Bu Nova, Bu Misri untuk misalnya 1 minggu sekali untuk ikut memantau nih, karena misalnya kalau saya teruskan anak-anak sudah terbiasa dengan saya, mungkin dengan ada kunjungan dari Bu Dewi, Bu Kepala Sekolah, terus ada misalnya Bu Nova dari guru PAI kan mungkin bisa ikut memantau juga mungkin Ibu. Ya, itu masukan yang baik ya, bolehlah kalau menurut saya, biar anak merasa tidak ya benuri-benuri saja. Mungkin dengan adanya guru yang lain, mungkin ada masukan yang lain, mungkin anak bisa melakukannya itu dengan baik. Terus ini mungkin juga untuk selama 2 bulan ini kita akan lihat hasilnya. Mungkin kalau bagus nanti bisa kelas lain juga untuk ikut serta juga. Terima kasih atas masukannya. Kalau ada masukan yang lain monggo. Kalau ya intinya kalau tadi kan dari masukan Bu Misri, masukan Bu Nova itu sudah cukup komplit ya, sudah ditambah. Jadi intinya berarti nanti kita memantau bersama-sama lah ya. Misalnya kan tidak hanya yang wali kelasnya Bu Nuri saja, tapi tadi yang masuk dimensi profil pelajar Pancasilanya itu nanti bisa kolaborasi dengan guru agama. Terus yang kaitannya dengan misalnya secara fisiknya dari sisi kesehatan bisa kolaborasi dengan guru PJOK-nya dapat bimbing. Terus ya intinya kita sangat mendukung sekali ya. Kesimpulannya jadi program itu monggo dilanjutkan karena itu program yang sangat bagus, dan untuk pelaksanaannya juga harus istilahnya kita kawal dalam artian kita pantau, kita mantapkan lagi dengan adanya angket-angket penilaian, dengan adanya tabel perkembangan bagaimana anak itu merawat tanaman, dan juga mungkin dari banyak sisi lah ya, dari sisi kerjasamanya, dari sisi gotong royongnya, terus kemudian dari sisi nanti anak diberi tugas untuk mencari pengetahuan lain ke orang tua atau ke istilahnya orang-orang yang sudah pakar di sini lah ya dalam bidang penanaman, dalam bidang perkebunan, intinya seperti itu. Terima kasih semuanya nggih. Jadi program ini akan segera saya laksanakan. Saya akan mengambil lahan di belakang sekolah nggih. Mohon kerjasamanya dan doanya agar program yang akan saya jalankan itu bisa berhasil dan bisa berdampak positif bagi murid kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba hari ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan ya. Bu Guru akan mendengarkan masukan-masukan dari kalian tentang lingkungan sekolah seperti apa sih yang kalian inginkan. Jelas? Kamu punya bayangan nggak? Punya gambaran nggak? Lingkungan sekolahan yang kamu inginkan itu seperti apa? Nyaman, terus bersih, terus
banyak tanamannya. Terus ya, coba nanti Bu Guru akan memberikan post-it. Kalian tuliskan di sini, ya. Jelas? Lingkungan sekolah seperti apa yang kalian inginkan? Kalian tuliskan. Waktunya 1 menit ya. Ide-idenya yang baru nggih, aja kembar-kembar nggih. Sudah? Yang beda-beda. Jadi banyak referensinya, banyak masukannya. Kalau sudah, kalian tempelkan di sini. Mulai dari baris ini dulu, yang tertib. Semua. Coba Mbak Melan dibacakan punya Mbak Melan. Banyak tanaman, asri, dan nyaman. Ya. Terus ada lagi yang mau membacakan, Nabila? Banyak tanaman, bersih, nyaman. Banyak tanaman, bersih, nyaman. Terus apalagi? Apalagi kegiatan lingkungan yang seperti apa? Di sini rata-rata menjawab nyaman, bersih, banyak tanaman, ya. Ada kebunnya, ya. Nah, kemudian misalnya kita sepakat lingkungan yang nyaman itu yang asri. Berarti jawaban yang di sini yang paling banyak berarti asri, banyak tanaman, nyaman. Nggih? Ya, setuju? Ya. Nah, setelah itu untuk mewujudkan lingkungan yang kalian impikan itu kamu tuliskan nanti di post-it kegiatan apa kira-kira yang nanti bisa dilakukan yang membuat lingkungan kamu itu di sekolahan itu nyaman dan bisa belajar dengan asik, itu yang seperti apa? Tuliskan di sini ya. Kalau sudah silakan ditempel di situ. Maju. Coba Bu Guru pengen tahu Eka. Setelah saya terlihat ramai. Oh ya, Eka ingin kelasnya dihias lagi biar kelasnya ramai. Terus Nadia, kegiatan apa yang kamu inginkan agar bisa belajar dengan asik di lingkungan yang kamu inginkan tadi? Menanam bibit di belakang kelas. Ya, menanam bibit atau tanaman di belakang kelas ya. Terus yang lain, maju. Apa Syafina? Berkebun. Apa? Berkebun. Ya, berkebun. Terus lagi, maju yang sudah langsung ditempel. Ingin apa? Berkebun. Oh, berkebun. Terus lagi, maju. Dan menanam tanaman di belakang sekolah. Ya. Terus. Coba, Mbak Pipit, kamu menginginkan apa? Belajar di luar kelas di rumah penduduk. Oh ya. Terus yang lain semuanya ditempel di sini. Ini kegiatan-kegiatan yang kalian inginkan. Ada yang berkebun, belajar di luar kelas, ada yang menghias kelas, ya.
Berarti ini kebanyakan kalian itu menginginkan berkebun, ya, berkebun dan belajar di luar kelas. Coba kalau berkebun, ya, besok kamu pikirkan, kamu desain kebun seperti apa yang kalian inginkan bersama kelompok kalian, ya. Terus kegiatan di luar atau belajar di luar kelas seperti apa contohnya yang kalian inginkan. Coba kalau membuat kebun sudah jelas ya kalian inginkan, ya. Kalian ingin menanam di mana? Di belakang. Terus kalau kegiatan yang belajar di luar kelas mau yang mana? Misalnya belajar yang asik di luar kelas, contohnya apa? Ada yang bisa memberitahu? Belajar proses pembuatan teh Jawa di rumah penduduk. Ya, itu belajar membuat teh Jawa di rumah penduduk, ya, karena di sini banyak orang-orang yang membuat teh Jawa, ya. Coba kalian ada ide atau tidak ketika kalian akan berkebun, kalian mau bagaimana? Belajar berkebun bersama petani. Oh ya, mau belajar dulu berkebun bersama petani. Ya, besok kamu gambarkan, ya, desain kebun seperti apa yang kalian impikan, ya, jelas? Hari ini cukup sekian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, kamu sudah memberikan ide-ide kalian tentang lingkungan yang kalian impikan itu seperti apa, kemudian kegiatan yang akan kalian lakukan itu seperti apa, ya. Kita kemarin sudah membahas, hari ini kalian akan membuat apa? Desain kebun yang kalian inginkan itu seperti apa, ya. Kalian sudah mencari referensi di internet, ya. Sudah? Nah, kalian gambarkan bersama kelompok kalian kebun yang kalian inginkan itu desainnya itu seperti apa. Kalau sudah selesai, nanti kalian presentasikan di depan. Jelas? Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan kertas. Kalian gambarkan di sini, ya. Tiap kelompok satu. Kalian siapkan pewarna, pensil, setip, ya. Waktunya 30 menit saja, ya.
Mboten suwe-suwe. Maaf. Sudah siap? Semuanya sudah siap? Yang sudah menerima boleh langsung mulai, ya? Mulai menggambar.